Robekan pada rahim atau yang kita sebut dengan ruptur uteri. Nah, rahim ini robek pada saat persalinan. Nah, penyebab utamanya ini adalah yang berhubungan dengan operasi atau robekan rahim sebelumnya. Jadi misalnya rahimnya ada kelainan, jadi dilakukan perbaikan. Atau misalnya dulu ada miom, terus dilakukan operasi dan disayat rahimnya, lalu diperbaiki. Yang mams rasakan adalah sakit atau nyeri perut bagian bawah. Itu nyeri sekali. Tetapi kontraksinya juga tetap masih bisa kontraksi tuh. Tapi persalinannya tidak bertambah, karena kepala bayinya itu udah nggak masuk ke bawah jalan lahir, tetapi keluar dari robekannya. Nah, apabila mams kehilangan darah secara masif, nah itu dapat membahayakan nyawa mams ya. Dan juga tentunya nyawa si babynya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini saya akan bahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan rahim robek pada saat persalinan. Seberapa bahaya? Apakah bisa mengancam nyawa ibu atau bayi atau keduanya? Nah, pengen tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal kalian klik aja tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Robekan pada rahim atau yang kita sebut dengan ruptur uteri. Jadi ruptur itu robek, uteri itu rahim. Nah, rahim ini robek pada saat persalinan. Sebetulnya kejadian ini tidak sering-sering banget ya. Serem juga kalau sering. Kira-kira untuk yang setelah melahirkan sesar terus pengen lahir lagi secara normal, itu sekitar 1 di antara 300 lah. Tapi apabila sudah 2 kali sesar terus pengen lahiran normal, nah itu angka kejadiannya lebih sedikit meningkat. Bisa 9 dari 300 persalinan. Angka ini tentunya bervariasi ya. Nah, tergantung juga dari persalinannya sendiri seperti apa, atau misalnya dari teknik operasi sebelumnya seperti apa. Robekan pada rahim itu sebetulnya ada 2 jenis. Jadi yang kita tahu rahim itu kan dia berlapis-lapis. Misalnya ada 3 lapis. Nah, ada yang robekannya komplit tuh. 3 lapisannya robek semua. Ada juga yang robeknya incomplete. Jadi robekannya tuh nggak seluruh lapisan rahim. Jadi misalnya hanya lapisan 1 dan lapisan 2 robek, tapi lapisan ketiganya masih ada. Hal itu tergantung dari kontraksinya, nanti tergantung dari besar bayinya, tergantung dari ukuran panggulnya, dan juga tergantung dari kondisi rahim dari sebelumnya. Dan yang paling penting adalah jarak antara sesar dan persalinan berikutnya. Nah, penyebab utamanya ini adalah yang berhubungan dengan operasi atau robekan rahim sebelumnya. Jadi misalnya rahimnya ada kelainan, jadi dilakukan perbaikan. Atau misalnya dulu ada miom, terus dilakukan operasi dan disayat rahimnya, lalu diperbaiki. Nah, itu hal-hal semuanya itu yang berhubungan dengan faktor yang meningkatkan potensi terjadinya robekan rahim di kemudian hari. Misalnya kelainan rahim ada, contohnya rahimnya itu ada sekatnya, jadi kita harus dibenerin dulu rahimnya. Dan juga misalnya rahimnya ada 2, terus kita jadikan 1 rahimnya. Nah, itu semua bisa menyebabkan potensi terjadinya robekan rahim. Faktor resiko apabila mams yang dulunya sudah melahirkan secara sesar, atau ada riwayat operasi rahim sebelumnya, dan sekarang lagi hamil dan ingin melahirkan secara normal, yang kita sebut dengan VBAC, Vaginal Birth After Cesarean. Jadi, yang dulunya lahir secara sesar dan sekarang pengen lahir secara normal. Nah, itu merupakan faktor resiko. Dan mams juga harus tahu, apabila mams dulu melahirkan secara sesar dikarenakan misalnya panggul sempit, terus mams sekarang pengen lahir secara normal, tetapi dulu panggulnya sempit, dan ukuran bayinya ini kurang lebih sama lah antara yang kehamilan pertama dan yang kehamilan kedua ini. Nah, itu sebetulnya mams jangan memaksakan ya. Karena kalau misalnya memang panggul mams sempit, terus mams paksakan untuk lahir normal, terus persalinannya jadi lebih panjang. Nah, itu kan kontraksi terjadi terus-menerus secara teratur dan kuat. Nah, itu bisa menyebabkan faktor resiko terjadinya robekan rahim pada saat persalinan. Sebetulnya tanda-tandanya ini mams juga bisa rasakan. Tetapi pada umumnya, mams langsung biasanya udah nadinya cepet, terus kayak pusing, karena terjadi perdarahan di dalam perut. Nah, apabila terjadi robekan yang komplit, nah tentunya yang mams rasakan adalah sakit atau nyeri perut bagian bawah. Itu nyeri sekali. Tetapi kontraksinya juga tetap masih bisa kontraksi tuh. Tapi persalinannya tidak bertambah. Misalnya pembukaannya pembukaan 5. Jadi pembukaannya tetap pembukaan 5. Karena kepala bayinya itu udah nggak masuk ke bawah jalan lahir, tetapi keluar dari robekannya. Kontraksi tetap terjadi. Ya. Dan juga
yang bisa kita sebagai pemeriksa ini, dokter atau bidan, yang kita bisa ketahui atau cara mendiagnosisnya adalah dengan pemeriksaan dalam sebetulnya. Dari pemeriksaan dalam yang tadinya teraba kepala misalnya, nah ini kepalanya hilang tuh, udah nggak ada. Jadi yang kepalanya tadi keluar di robekan rahim tersebut. Nah, dan juga ya tadi persalinannya tidak bertambah maju, bahkan jadi stuck tuh, misalnya di pembukaan 5 ya pembukaan 5 terus. Dan juga biasanya yang bisa kita dapati adalah si mams ini jadi keringat dingin, terus nadinya cepet, kadang-kadang nadinya jadi lemah, karena terjadi perdarahan di dalam perut mams. Dan juga yang dapat mams rasakan tadi ya, jadi pusing, kunang-kunang, bahkan bisa sampai pingsan. Nah, apabila mams kehilangan darah secara masif, nah itu dapat membahayakan nyawa mams ya. Dan juga tentunya nyawa si babynya. Jadi babynya itu juga bisa berdampak nih, misalnya dia kekurangan darah atau kekurangan aliran darah. Nah, itu juga bisa menyebabkan asfiksia atau kekurangan oksigen di otak bayi tersebut. Jadi si bayinya ini juga dapat mengalami kecacatan atau bahkan bisa sampai mengalami kematian apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Tindakan medis yang bisa dilakukan adalah harus langsung atau segera dilakukan operasi sesar. Jadi apabila sudah didapatkan seperti itu, tentu mams tidak punya banyak waktu nih untuk berdiskusi atau untuk berlama-lama, karena itu suatu kondisi emergency yang bisa membahayakan nyawa mams dan juga nyawa babynya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melahirkan babynya secara sesar, dan juga robekan rahimnya itu tentu harus diperbaiki. Jadi mams rahimnya juga harus dijahit lagi, karena apabila tidak dijahit tentu pasti akan mengalami perdarahan secara terus-menerus. Sebetulnya kondisi ini tidak dapat dicegah ya, karena kita tidak tahu apabila misalnya mams langsung mengalami hal tersebut. Jadi yang bisa kita pantau adalah tadi lama atau durasi proses persalinan tersebut ya, dan kemajuan proses persalinan. Jadi apabila mams sudah dalam kondisi persalinan, nah itu yang kita pantau adalah pembukaannya dan kontraksinya serta detak jantung bayinya. Nah, apabila semua terdokumentasi secara lengkap, nah itu sebetulnya bisa kita antisipasi. Apabila detak jantung bayinya kita dapatkan sudah mulai tidak baik, nah itu sudah merupakan satu kondisi yang memang harus kita pantau secara lebih ketat lagi. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.